Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah untuk perbankan digital dan fintech. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya, ini menggabungkan dua materi karena memang keduanya berhubungan dan nggak terlalu banyak yang harus dijelaskan karena emang namanya ini requirement satu aturan, nggak boleh ada persepsi yang berbeda, jadi nggak ada interpretasi yang aneh-aneh. Tapi seperti biasa, kita akan lihat dari kuliah sebelumnya, yaitu yang tentang blockchain digital DLT, blockchain dan cryptocurrency, masa depannya seperti apa. Kita udah tahu potensi penggunaan teknologi si blockchain ini dalam dunia perbankan. Bahkan nggak cuma perbankan, ada di 12 sektor lain yang kita juga udah tahu. Bahkan ada 2 pemimpin dunia yang mengatakan mereka akan menggunakan teknologi blockchain di pemerintahannya. Dan potensi penggunaan smart contract dan blockchain di berbagai sektor. Oke, sekarang kita akan mulai. Di sini kita akan lihat bagaimana selama ini kan di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas seolah-olah wah ini dari OJK-nya lambat, dari BI-nya lambat, dari ininya gimana. Sekarang kita akan melihat dari sisi regulatornya seperti apa. Jadi pertama, regulatory system itu memang dulu dibangunnya zaman belum ada komputer, karena pas bank itu abad ke-15. Sistem hukum mungkin jauh sebelumnya, tapi anggaplah kita mulai dari abad ke-15. Come on man, abad 15 belum ada komputer sama sekali. Bahkan komputer yang paling monumental yang tahun 1970-an itu bentuknya kayak gini. Beratnya 32 kilo, RAM-nya 32 kilobyte. Bahkan jauh lebih kecil dibanding kalau kita ngambil foto, save as JPEG, itu berapa mega sekarang. Ini cuma 32 kilo. Ini adalah komputer yang dipakai untuk pendaratan di bulan. Ini adalah komputer Apollo 11, Apollo Guidance Computer. Jadi kebayang ya, saat itu even di tahun 1970-an itu komputer masih sangat eksklusif, masih sangat mahal. Jadi kita tahu dong, kita udah bisa kebayang nih. Ya oke, mereka berarti memang gak akan mungkin bisa bergerak cepat ngelihat teknologi, ngelihat digital, ngelihat apa gitu ya. Nah, sekarang di sini kita juga akan melihat ada salah satu itikat baik atau usaha dari orang di dunia untuk membuat si smart contract itu bisa lebih legal friendly. Kan kemarin kita udah bahas kekurangan dari si smart contract itu apa sih? Karena dia secara legal itu agak ambigu, agak ini apa itu verbal, apa written, apa-apa gitu. Dan kalau misalnya udah dibuat apa dia, karena memang dia tertulis tapi bahasanya bukan bahasa manusia kan, karena bahasanya bahasa komputer, bahasa HTML atau bahasa apa. Kalau misalnya dibilang tertulis, yang gaptek bilang saya nggak ngerti ini walaupun udah saya baca gitu. Nah, di sini ada usaha untuk membuat si smart contract itu lebih legal friendly, yaitu kita akan lihat di sini sebentar ya. Di sistem open law itu jadi si open law itu dia berusaha untuk membuat pasal-pasal hukum itu bisa kompatibel masuk ke dalam smart contract. Caranya gimana? Dia bikin conversion tool. Ini kita lihat di sini adalah websitenya si Open Law. Jadi sebenarnya simple banget.
Dia cuman buat template. Ini loh template buat legal agreement, ini loh template buat perjanjian jual beli rumah, buat apa, buat apa. Di situ udah ada template-nya, udah ada conversion tool-nya, bisa langsung diklik untuk masuk ke smart contract. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang masih apa ya, bisa dibilang cuman patch, cuman solusi sementara. Ini cuman buat membantu proses transisi atau biar orang bisa melihat oke, ini smart contract memang potensinya bagus. Jadi legalnya juga dibantu transisi masuk ke dalam smart contract. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kita akan lihat bahwa sebenarnya yang diperlukan itu adalah digitally native regulation. Jadi regulasi yang memang benar-benar didesain from scratch, from zero, untuk bisa mengcater si digital ini, digital age ini. Jadi harus dipasang apa namanya ya, di plant itu side by side dengan yang ada. Jadi ini contohnya kalau bank mau ganti core banking, mau ganti sistem, ini ada yang sistem yang baru namanya A, sistem yang lama namanya B. A begitu mau diganti itu nggak bisa langsung A masuk B keluar, enggak. B jalan, A masuk, ada periode di mana A dan B jalan sama-sama minimal setahun. Jalan bareng, A dan B. Yang lama, sistem lama sama baru jalan bareng. Jadi approach ini juga yang dilakukan kalau misalnya ini ada sistem yang digitally native mau masuk, sistem law yang ada tetap harus ikut bareng sama-sama. Karena kita belum tahu nih yang namanya yang digitally native itu seperti apa. Apa dia nanti bisa mengcater semuanya, apa dia jatuhnya di pidana, perdata atau apa? We don't know. Kita nggak tahu. Ya, karena sesuatu yang baru kita cuma bisa ngomongin teori dari A sampai Z, tapi once sampai di praktek baru kita bisa bahas. Kalau belum praktek, mau dibahas pakai simposium, seminar atau apa, teori beda sama praktek gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dari PowerPoint yang saya kasih itu udah ada langkah yang dilakukan oleh UK Inggris ya, United Kingdom, Great Britain untuk dari Financial Conduct Authority-nya atau bisa dibilang OJK-nya, dia sudah membuat satu langkah ke arah sana. Belum ada hasil, belum berhasil. Ini baru langkah ke arah sana. Kalau kalian mungkin nanti iseng baca PDF-nya, jangan takut. PDF-nya itu memang di awal-awal banyak kata-kata yang mungkin ngejelimet atau nggak familiar untuk orang non IT. Tapi baca aja di bagian chapter poin kelima atau chapter kelimanya di findingsnya. Dia ini udah melakukan usaha ke arah sana. Findings itu ini loh kesulitan yang kita temukan gitu. Ini loh hasil yang kita udah capai so far udah segini. Kesulitannya apa aja? Itu findings namanya. Dia lihat converting regulation into code itu sama kayak tadi open law itu kan. Tapi ini dibuat regulasinya di convert menjadi code, machine code yang bisa dimengerti oleh komputer. Sistem untuk automating regulatory reporting. Jadi nantinya reporting itu udah nggak dikerjakan oleh staff, bisa dibikin fully automatic. Jadi akan mengurangi atau menghindari fraud bagi kalian ya. Ini kan kebetulan karena kelasnya accounting pasti tahu dong kasusnya Enron. Yang mana laporan keuangan di tailor made sedemikian rupa sehingga sangat-sangat tidak mencerminkan keadaan aslinya, bahkan berbanding terbalik. Yang ketiga, providing firm data to regulators. Karena apa? Udah nggak ada campur tangan orang, udah nggak bias. Jadi yang dikasih datanya sudah bisa dibilang akurat. Ya, di sini DRR itu adalah digitally reporting system ya. Jadi di sini dia mau ngebahas gimana kalau nanti DRR itu dipraktekan, cara ngaturnya gimana, implementingnya gimana, adoptingnya gimana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Tadi itu udah ada contohnya dari UK. Mereka memang belum sampai finish gitu, belum selesai. Tapi mereka udah ngasih findingsnya ke dunia luar. Kita udah mulai ke arah sini. Ini findingsnya, kita udah sampai di mana? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah,
Sekarang si regulator ini dia facing diabolical version of innovator's dilemma. Satu-satu kita bahas. Apa sih diabolic? Sebenarnya saya walaupun suka ngomong Inggris, saya juga kadang-kadang bingung. Karena diabolic beberapa kali dipakai beda-beda gitu. Jadi dulu ada film yang judulnya Diabolic, tapi nggak ada hubungan sama horor, nggak setan, hubungannya malah sama drama. Jadi tadi saya pikir Diabolic nggak hubungannya nggak ke sana. Sampai akhirnya saya search lagi di Google, ternyata Diabolic itu adalah the worst case atau the evil version, the worst case, the evil version. Makanya kenapa saya kasih ini supaya saya sendiri ingat gitu. Oke, diabolical itu adalah evil version. Jadi si regulator BI dan OJK itu facing the worst case, the evil version dari innovator's dilemma. Apa itu innovator's dilemma? Sekarang kita bahas. Jadi innovator's dilemma yang gampang dari kata-katanya aja, biar kita nggak terlalu capek ngafalin. Inovator itu apa? Dia menemukan sesuatu kan. Waktu dia menemukan sesuatu, dia berarti menemukan sesuatu yang baru. Ya iyalah, sesuatu kan yang baru. Berarti ada yang baru, ada yang lama. Ini dia menemukan sesuatu yang baru. Clearly, yang baru pasti better dari yang lama. Lebih entah faster, cheaper, apalah kan, lebih akurat. Dia ketemu sesuatu yang baru yang in some way better daripada the previous version. Tapi di sini dia ada dilema. Ini yang baru memang lebih cepat, lebih bagus. Tapi belum teruji kan? Ya enggak? Belum teruji. Benar bisa jadi lebih cepat, lebih bagus. Tapi umurnya berapa lama? Bisa jadi buat menjalankannya mahal. Bisa jadi umurnya cuma sebentar banget. Tapi intinya, ini yang baru sekilas di atas kertas. Ya, dia better version. Tapi belum teruji. Karena mungkin kalian sering dengar, teori sama praktek itu beda jauh. Ya kan? Jadi, kenapa sampai ada dilema? Si inovator ini kenapa dilema? Karena dia tahu, oke, saya udah nemuin ini something yang better. Tapi, ini belum teruji. Saya punya the previous generation yang sebelumnya ini yang udah teruji. Walaupun memang itu kan apa mungkin lebih lambat, mungkin lebih mahal, mungkin apa. Ini yang satu yang sudah teruji, satu yang belum. Satu yang better, satu yang enggak. Dilema, itu yang dimaksud. Innovator's dilemma. Dan si regulator sekarang ini dia facing a diabolical version of innovator's dilemma. Maksudnya gimana? Emang versi yang worstnya itu seperti apa? Pertama, si regulator ini itu memang nggak didesain untuk berubah secara cepat. Karena apa? Kita lihat aja base-nya mereka itu kapan? Sebelum adanya komputer. Jadi yang ngebuat hukum itu zaman waktu dunia masih takarannya tuh kayak gini. Kamu mau pergi kemana? Ke kota. Ya udah mau pergi ke kota. Balik kapan? Bulan depan. Bayangannya gitu loh. Kalau kita sekarang kan, lu mau kemana? Ke kota. Balik jam berapa? Ya ntar jam 3, ya jam 4 lah ntar balik. Gue berangkat sekarang nih jam 3, jam 4 lah balik. Sejam. Jadi si regulator ini, dia berasal dari dunia, berada di dunia yang waktu itu mau pergi ke kota, kita sekarang sejam paling lambat. Mereka masih sebulan paling cepat. Kebayang tuh gapnya seberapa ya. Jadi bagi digital native, bagi apa industri 4.0 itu kesannya kayak mereka nggak siap untuk berubah cepat. Walaupun mereka sebenarnya mau berubah, tapi ya itu kita lihat background mereka seperti apa. Karena backgroundnya itu adalah mau pergi ke kota, balik paling cepat sebulan. Kita mau pergi ke kota, balik paling lambat sejam gitu. Kebayangan bedanya. Ya kita nggak ngebahas yang satu naik motor, naik mobil, naik kuda, naik apa. Tapi intinya mindsetnya itu loh. Bayangin, mau pergi kemana? Oh ke Ano, balik kapan? 6 bulan lagi deh. Nah, bayang kayak apa tuh. Kalau kita kan mikir, bro 6 bulan kemana lu keliling dunia 3 kali. Kalau sekarang gitu kan. Gitu. Oke. Frameworknya mereka. Karena tadi kan kita ngeliat mereka berada di dunia yang lawas, yang jadul ya.
Frameworknya seperti apa? Memang frameworknya betul, sudah teruji dengan zaman bahwa mereka harus risk averse. Maksudnya apa? Mereka harus berhati-hati, menghindari resiko. Mereka juga deliberate. Deliberate maksudnya harus bergerak sesuai dengan kesadaran, kemerdekaan, keinginan sendiri. Itu ditranslate kenapa dibilang slow. Saya akan kasih contoh yang gampang ini. Kalau misalnya, ini sebenarnya saya kasih contoh di kelas lain agak beda. Sekarang saya akan kasih contoh yang lebih beda, yang lebih fun deh. Ini ada rampok. Datang ya kayak di film-film kan, ngerampok bang. Masuk, dia bawa senjata tapi dia nggak tunjukin. Taruh di belakang, terus bilang, saya mau ngerampok ya, tolong kalian itu semua coba ke sana dengan kesadaran sendiri. Mau nggak kira-kira? Paling dicuekin. Ntar begitu dia keluarin senjata, dor gitu, semua pada ke ujung, baru pada mau kan. Jadi kalau deliberate itu slow. Itu saya kasih analoginya yang paling simple ya, sebenarnya yang di kelas kemarin juga simple, cuman ini lebih fun ya. Ya orang ngerampok bang gitu. Tetap anggaplah dia bawa senjata, dia punya senjata, tapi dia belakangin. Ini perampokan ya. Kalian tolong coba ke sana gitu. Wah, nggak ada yang mau ikut kan. Kalaupun ada mungkin ngomong sampai berbusa-busa sampai setengah jam. Ayo dong ikutlah ke sana. Ini gue bawa senjata ini. Sana lah, ke sana lah. Susah pasti. Perlu waktu lama. Walaupun tetap udah ditunjukin tapi ngomongnya kayak gitu. Tetap nggak bisa. Pasti akan perlu force. Perlu sedikit oppression gitu. Menunjukkan bahwa harus sana. Kalau nggak resikonya ini. Nah harus digituin gitu loh. Makanya kalau deliberate itu slow. Kalau clear, sebenarnya kan clear bagus kan. Positif. Tapi rigid. Kok bisa? Saya kasih contoh lagi. Karena kalau ini contohnya pasti harus sama. Karena apa? Karena memang nggak ada alternatif lain. Contoh gini. Saya suruh orang untuk beli kayu. Saya punya requirement. Kayu misalnya untuk tempat tidur, untuk rumah, untuk apa gitu ya. Tolong beli kayu. Panjangnya 2 meter. Ya mungkin bisa plus minus lebih dikit ya 2,2 atau 1,8 boleh. Tebalnya 30 cm. Ya 29 boleh, 31 boleh. Clear kan? Ya enggak? What if ada tapi 2,3, 2,25 meter. Beda dikit dong. Sebenarnya kalau saya datang sendiri ke sana nggak masalah, langsung ambil. Oh ini bisa. Atau enggak tebalnya bukan 31, bukan 29. 31,5 atau 28,5. Kalau saya yang datang sendiri, hampir nggak masalah. Tapi karena saya kasih instruksi yang clear, orang jadi nggak mau ambil resiko kan. Ini kurang, walaupun dikit, nggak mau. Jadinya rigid, jadinya kaku. Karena memang harus seperti itu. Bayangin kalau misalnya beli kayu berapa? Ya sekitaran 2 meter lah. Dia bawa deh 1,5. Mana ini 1,5 meter? Lah apa-apa bila sekitaran kan ya bisa semacam dong. Bisa 3 meter, 10 meter. Ya kan? Memang sengaja. Clear itu ada positifnya. Di pihak lain positifnya membawa konsekuensi negatif. Itu yang dimaksud. Oke? Nah, di sini kita akan lihat. Tadi kan udah dibilang nih, diabolical version of innovator's dilemma. Itu maksudnya apa? Yang tadi saya udah terangin sekilas. Ini ada new tech, ada fintech, new tech gitu ya, new technology. Udah ketahuan, udah kelihatan di seluruh dunia, di dunia lain, di kasus lain, udah kelihatan. Ini bagus nih, bagus nih, bagus nih, bagus nih, bagus. New tech. Tapi kan nggak bisa langsung dipakai. Karena apa? Pasti ada risiko dong. Terlepas dari masalah risiko. Kalau tadi contoh yang tadi saya kasih sebelumnya, kan belum teruji ini. Di lapangan seperti apa belum teruji, prakteknya gimana kita nggak tahu. Mungkin benar cepet, tapi umurnya berapa lama kita nggak tahu. Mungkin benar cepet, begitu dia kena imbas dari apa, dia kena paparan dari impact yang lain seperti apa, nggak tahu, nggak ada yang tahu kan. Ini cuman masih study case, masih test case. Jadi sekarang gimana nih, mau dibiarin yang baru masuk tapi ada resiko banyak muncul yang kita nggak tahu apa, atau mau di blok yang baru ini supaya nggak masuk tapi ya jadinya kita nggak maju
Tuh, mau yang gimana? Jadi ini yang dibilang namanya dilema. Karena apa? Mau pakai yang baru ada risiko. Mau pakai yang lama ya jadinya nggak berkembang. Mungkin somehow bisa dibilang kalau di kita Indonesia itu kayak buah si malakama gitu deh, kurang lebih ya. Ya cuman kalau buah si malakama kan agak-agak tragis kan, dimakan mati ibu, nggak dimakan mati ayah. Tapi intinya kan dua-duanya dilema nih. Tetap aja mau ambil yang manapun pasti ada salahnya, kurang lebih gitulah ya bahasanya. Oke, kita akan lihat. Nah, si regulator ini dia punya hambatan. Hambatannya apa aja? Ini saya nggak akan bahas detail satu-satu. Ini cuma nunjukin aja bahwa oke, mereka punya banyak hambatan. Pertama apa? Struktur. Kalau struktur ini kita yang paling gampang lihat dari waktu kita ngebahas Bank Agile kemarin. Struktur organisasi. Dari strukturnya udah kelihatan bahwa struktur bank yang lama itu tidak agile, nggak ramping, nggak gesit. Jadinya apa? Karena direktur ini banyak, bahkan ada untuk tiap market segmen dibeda-bedain. Jadinya jadi gendut gitu, nggak bisa bergerak cepat, nggak bisa apa. Kurang lebih kayak gitu. Sama dengan si regulatory ini. Dia punya struktur yang ala-ala jadul. Jadi kalau mau disuruh berkembang gesit untuk menghadapi digital, susah, nggak bisa gitu. Domain sama strukturnya jadul. Sama dengan organizational culture-nya juga. Yang dimaksud culture tuh gimana? Jadi kalau di bank itu ada culture yang boleh dibilang bertentangan dengan culture dari si IT. Kalau IT, ingat waktu itu saya bilang culture-nya apa? Transparansi. Mau suka nggak suka, transparansi. Jadi kalau orang udah ngomongin sosial media atau apa, ada jejak digital. Orang mau ngomong apa, dia mau ngeles gimana, ada jejak digital. Sama kayak transparansi di blockchain, di Bitcoin. Kamu punya duit berapa? Exactly berapa yang akan kelihatan? Transparansi. Kalau di organizational culture untuk di bank, itu didesain dia silo. Dia apa namanya ya, berkotak-kotak, bersilo itu kalian bayangin kayak kalian dikasih kacamata kuda. Kalian nggak akan bisa lihat kiri kanan. Kalian tahu di kiri kanan ada sesuatu, tapi kalian nggak akan bisa lihat. Kalaupun misalnya kalian mau nengok untuk ngelihat, pasti dipukul sama si ininya, sama si size-nya. Jadi memang di bank itu tiap departemen nggak tahu dan nggak boleh dan nggak akan tahu apa yang dilakukan departemen lain. Memang didesain seperti itu. Jadi silo, dibikinnya silo. Supaya apa? Tadinya dibuat gini, niatnya untuk menghindari fraud. Jadi jangan sampai ada ini orang yang dia bisa mengetahui semuanya sehingga dia bisa tahu kelemahannya di mana, jadinya dia bisa melakukan fraud. Tapi tetap ini ada kekurangannya apa? Karena kan yang namanya direktur harus tahu semua. Akhirnya yang ngelakuin fraud siapa? Direktur. Gitu. Yang kita tahu di Financial Crisis 2008. Gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan incentive system. Yang tadi Financial Crisis, ingat kan yang saya bilang? Kenapa para direktur dari perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan financial crisis 2008 itu tetap dapat bonus, tetap dapat gaji. Ya, istilahnya mereka misalnya tanya, kan lu yang bikin seluruh dunia susah. Ya terus kenapa? Gue tetap dapat gaji, tetap dapat bonus. Kalaupun ntar dia ngelamar kerja tempat lain jadi direktur, dia bakal ngelakuin kayak gitu lagi. Kenapa? Insentif sistemnya dibuat seperti itu. Bukan dibuat seperti yang diinginkan oleh textbooknya kita di akuntansi itu kan, maximize shareholders value. Jadi bukan maximize directors salary, maximize shareholders value. Seperti waktu itu saya pernah propose gitu kan, yang udah pernah dipropose di seluruh dunia, bahkan udah dipakai sama si Elon Musk. Dikasihnya dalam bentuk share dari company-nya. Jadinya dia akan mati-matian berusaha meningkatkan share dari company-nya. Karena duit dia, worth dia, nilai dia tergantung dari share dari company-nya dia gitu. External sama internal politics ini saya bahas, bahkan bukan cuma itu, karena saya mengalami pribadi. Kita ada project, saya nggak bilang banknya,
untuk ganti core banking. Gede projectnya kan. Namanya project gede nggak mungkin bisa cuma setahun, pasti lebih, pasti bertahun-tahun. Ini udah baru lewat setahun, ya mungkin udah komplit kurang lebih 60-55%, mau diganti. Karena apa? Direkturnya ganti. Padahal itu kan udah komitmen padahal dong sama direktur yang lama, udah komitmen, oke ini project misalnya 2 tahun, 3 tahun, whatever berapa, udah ada agreement, udah ada bisa ada impact hukum kan? Tetap dong direktur baru, oh projectnya apalah itu dibilang alasannya ganti. Wah itu panjang urusannya. Panjang urusannya. Tapi apa? Walaupun waktu itu saya bekerja di perusahaan IT yang multinasional, yang gede di luar negeri, tetap nggak bisa. Kenapa? Ini ada politik bukan cuma internal tapi eksternal. Karena perusahaan yang mau masuk itu dari pemerintah juga. Jadi ya gitulah. Makanya tetap ada eksternal politik, ada internal politik. Dan saya udah ngalamin itu first hand seperti apa. Jadi udah dibangun, udah bikin bagus gitu kan. Nanti rombak lagi, mulai lagi dari awal, rombak lagi. Mungkin cuma buat ngabisin budget atau apalah namanya. Tapi kan, come on man, udah habis berapa miliar gitu. Buat apa? Dan it's not your money. Itu adalah duitnya rakyat gitu. Apapun alasannya, oh buat budget, buat apa, it still sucks gitu. Nah, skill set. Skill set yang ini kita udah lihat kan. Skill set zaman dulu sama sekarang beda. Bahkan ini yang selalu saya bilang berulang-ulang. Hyper connected consumer. Keinginannya pun udah beda. Semuanya udah beda. Makanya yang waktu itu saya bilang apa? Ini di banking di masa depan skill setnya itu ada muncul skill set baru yang penting. Ada roles yang penting. Yang waktu itu saya bilang salah satu contohnya blockchain integrator. Ada mungkin apa? eh masalah machine learning, masalah AI apa segala macam, tapi ada juga dua skill set yang ada atau roles yang ada sekarang yang tetap akan penting di masa depan, yaitu si business analyst sama venture capital team. Skill setnya ini udah beda karena masuk begitu ke digital. Skill set yang diperlukan yaitu udah totally different thing. Legal framework. Jadi karena ini legal system dibangun di yang tadi saya bilang zaman waktu orang ke kota sebulan. Frameworknya pasti juga beda dengan yang sekarang, yaitu logik aja gitu. Karena apa? Ya framework yang lama, prosedur atau apa. Bahkan kalau ini kita mau ngambil contoh yang paling ekstrim gitu ya. Kan kalau di legal zaman dulu masih pakai tanda tangan. Harus tanda tangan basah namanya ya. Tanda tangan harus tanda tangan basah, nggak bisa digital. Awalnya kan dulu gitu. Oh, kalaupun bisa ntar materinya gimana, apanya gimana. Ya karena apa? Mereka masih menganggapan emang materi buat apa gunanya? Apa itu menandakan legal? Apa ini menandakan bahwa ini sah? Meter yang berapa? Akhirnya kan dulu sering rancu kan, mau meter yang berapa? 5.000 apa yang 10.000? Oh akhirnya baru dibilang, oh yang 10.000 untuk nilai di atas gini. Kalau ini, tapi gimana kita bisa menilai suatu perjanjian? Yaitu kalau misalnya perjanjiannya benar, ada nilainya kalau jual beli. Kalau misalnya cuma perjanjian, oh saya nanti akan membackup kamu di pilkada misalnya. Berapa nilainya? Nggak tahu kan? Susah itu. Karena prosedurnya jelimet, jadinya dia pasti lambat. Ya itu tadi yang kalau kita ngebayangin antara struktur organisasi yang lama, yang konvensional dengan yang agile, pasti dia jadinya lambat. Yang agile memang didesain untuk lebih cepat. Karena apa? Hyper connected consumer. Dia pengen sesuatu yang cepat. Kalau yang saya balikin lagi kayak waktu itu saya kasih contoh. Kalau zaman dulu di bank itu mau bikin produk, wah ditata jangan sampai salah ya, bikin tapi lama jadinya. Kalau di agile enggak, bikin oke, dilihat yang penting pokoknya speed, cepat keluarin. Nanti kita bisa revisi, nanti kita bisa update. Bukan berarti dibikin amburadul jelek banget ya, tapi yang pasti speed. Bikin jadi udah, dibikin jadi udah. Ini kalau mau contoh yang paling klasik, yang paling sering banget itu adalah Windows, Microsoft Windows. Coba lihat, Windows waktu zamannya Windows versi sebelum XP itu apa? ME. Sebelum ME itu apa? Ada sorry ya, ada Windows 3.11. 3.11 itu bagus, tapi pas begitu mau ke Windows ME, hancur banget, berantakan banget, dibully habis-habisan seluruh dunia. Tetap aja Microsoft sampai sekarang masih gede. Karena apa? Habis ME ke XP, oke, fine, XP-nya bagus. Habis XP ke Vista itu dibully lagi.
habis Vista terus ke apa 7 itu bagus, tapi 7 ke 8 dibully, 8 ke 8 1 dibully. Wah, katanya terlalu cepat ngeluarin produk, terlalu apa, nggak mikir apa-apa. Who cares? Keluarin dulu, tetap seperti apapun akan ada kritik, kita akan perbaiki. Justru nanti masyarakat akan lihat, ada yang kritik, wah ininya kurang, dibenerin. Wah, keren lo Microsoft lo, mendengarkan kritik orang justru malah jadinya bagus. Tapi ya itu intinya, slow pace harus diganti. Constraint on communication and collaboration. Ini yang paling gampang itu contohnya apa ya? Jadi kalau kalian dulu mungkin nggak tahu ya kata berkait ya, bahwa kalau pernah dengar istilah lost in translation. Jadi kalau orang mau ngomong sesuatu, even anggaplah bahasanya sama-sama bahasa Indonesia. Tapi pasti pernah gitu ada salah paham. Makanya kalian pasti tahu kan istilah gagal paham. Jadi bahasa sama di Indonesia itu terjadi di Indonesia kan. Gagal paham kan istilah bahasa Indonesia itu terjadi sesama orang Indonesia kan. Bukan satu Indonesia satu Inggris kan. Gagal paham. Ini akan lebih diperparah kalau ngomongnya lewat email, ngomongnya lewat WhatsApp, ngomongnya lewat komen di sosmed. Oh, tiba-tiba kita komen apa? Oh, flaming langsung orangnya, langsung marah-marah. Kita bingung kan? Bro, kenapa marah lu? Dia salah paham terimanya gitu. Mungkin kalian kalau yang sering aktif di sosial media sering atau minimal pernah ngalamin kayak gitu. Kita komen apa tiba-tiba ngamuk itu orangnya. Hah? Apaan nih? Apaan nih? Salah paham. Bahkan itu untuk something yang simple, yang kita ngomong bahasa yang sama. Communication and collaboration itu sebenarnya ada masalah terutama ya. Tadi kita ngomongin apa nih? Simple language, bahasa Indonesia, bahasa yang simple. Kita ngomong di sosial media, sesuatu yang remeh kan. Kalian coba lihat kitab hukum, Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek. Coba lihat bahasanya kayak apa. Bahasa Indonesia sih, coba lihat tapi bahasanya kayak apa. Keriting banget kan. Nah, bayangin kalian harus mengkomunikasikan ngomongin pasal-pasal itu ke orang lain. Nah, 2 kali lipat kan gitu. Plus pre-digital age leader ini juga ada hubungannya dengan apa? Dengan orang yang mungkin kalau kalian yang udah sering di sosial media pasti tahu, lihat, oh istilahnya apa? Boomers. Karena apa? Yang namanya boomers, even joke-nya beda. That's joke. Even the way bahasa ngomong, artikulasinya beda, semuanya beda. Apalagi masalah dia ini dengan digitalnya, apa namanya? Kita bilang digital skillnya lah gitu ya. Digital skillnya kayak apa? Ya contoh yang paling gampang kalau misalnya kalian di rumah gitu kan, ada orang tua atau siapa yang berarti yang pre-digital age ya, tiba-tiba nanya ke kalian sesuatu yang simple banget gitu. Yang bagi kalian, ya elah ini mah tinggal gini doang gitu. Ya kan, nanya misalnya, ini papa mau iniin WhatsApp nih, kalau mau di forward mesennya gimana? Itu loh, itu beda skill kan. Maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman memang yang satu udah beda age, beda ya bukan cuman umur nih, beda zaman gitu. Nggak ada yang salah, tapi emang beda zaman gitu. Oke. Nah, di sini karena adanya obstacle ini saya boleh bilang ini adalah obstacle yang ultimate. Karena apa? Si regulator, anggaplah ya, regulator itu sekarang ini berhadapan, anggaplah sekarang dia ngeliat fintech banyak nih. Wow, fintech. Dia bilang kan, ini harus diapain nih? Masukin. Kalau masuk, dia bisa ngancurin bank, bisa ngegrogotin bank, mungkin bisa bikin banknya kolaps atau bangkrut atau apa. Padahal si bank itu yang udah selama ini menggerakkan roda perekonomian puluhan tahun. Anggaplah ya bank dari tahun berapa sih? Ada yang paling tua anggaplah tahun 60-an ya. Udah 60 tahun menggerakkan roda perekonomian, udah bagus nih. Mau ngambil resiko gitu. Ya kan? Dia capture bahwa apa, dia terperangkap.
waduh, ini kalau misalnya fintechnya dibiar masuk, banknya gimana nih? Oh, terancam bla bla bla. Itulah yang terjadi ya. That's why makanya kenapa neobank belum masuk. Kenapa akhirnya dibilang-bilang as if shadow bank itu adalah something yang very very bad. Walaupun memang shadow banking itu memang bad, tapi bahkan tanpa adanya fintech dari zaman dulu udah sering banyak banget shadow bank itu terjadi. Dan memang itu susah untuk diberantas. Tapi that's the whole different story. Oke, sekarang kita lihat lagi existing law and regulations. Ya ini seperti yang paling gampang yang saya udah berulang-ulang pakai. Regulasi dari BI, dulu BI ya sebelum OJK, mengharuskan waktu buka rekening harus tatap muka. Susah waktu itu akhirnya jadi mau dibikin digital susah. Sampai akhirnya si Genius they came up dengan ide oke, tatap muka kan lu nggak harus bilang fisik kan. Oke, kita tetap buka pakai video call. Waktu itu dari pihak regulator bingung juga nih. Gimana nih, boleh nggak ya, boleh nggak ya, gimana nih? Nggak diatur, belum diatur. Akhirnya dibikin oke, boleh ada aturannya, boleh pakai video call. Bahkan sekarang dibuat aturannya untuk digital itu pakai video call. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Jadi, kenapa sih regulatory change itu complicated? Ya, kita tahu karena apa? Itu harus melibatkan banyak ahli, banyak pakar semua karena kita membahas berbagai kemungkinan dari sektor mana aja, dari apa aja. Dan yang bikin regulasi siapa? DPR. DPR kita tahu dong punya staf ahli banyak banget. Staf ahli yang punya dia yang istilahnya apa namanya ya? Yang berada di bawahnya si anggota DPR, satu orang anggota DPR nih, staf ahlinya aja udah ada banyak, misalnya 5, 10, 20, berapa lah itu. Waktu dia mau bikin, dia mengundang staf ahli yang lain untuk bikin untuk ngomong apa, misalnya untuk masalah apa. Kayak dulu kan pernah Sri Mulyani dipanggil untuk masalah kasus Bank Senturi atau apa. Tapi intinya DPR ini udah punya banyak staf ahli, dia panggil lagi kalau memang perlu. That's why makanya complicated dan yang pasti expensive. Kenapa? Sekali sidang uang jalannya udah banyak banget DPR. Itu uang jalannya si anggota DPR sama staf ahlinya semua, belum uang makan, uang dinas, uang apa segala macam. Mahal men. And that's our money. Ya, mungkin kalian belum bayar pajak, tapi soon that will be your money. Gitu. That's why makanya kan kalau misalnya sekarang bagi bagi mahasiswa apa sih Pak mahalnya? Belum tahu gitu karena belum bayar pajak. Nanti begitu udah bayar pajak, ngerasa gajinya dipotong berapa persen, berapa puluh persen untuk pajak, baru mulai mikir karena itu ini duit gua ini. Makanya kenapa gua kritis ke politik karena ini duit gua yang dipakai. Gitu. Karena kayak kalau saya bilang hideously expensive. That's the truth. Emang bener mahal. Ya itu tadi kan saya bilang dari head count-nya aja. Ini satu anggota DPR, wah punya ekor banyak banget yang namanya staf ahli. Ada 10 berapalah itu. Nanti terus dia ngundang lagi staf ahli lagi. Very complicated, very expensive. Oke. Nah sekarang kita ngelihat the current nature of innovation is very much policy and process based. Maksudnya gimana? Makanya ini saya akan kasih contoh yang gampang nih. Yang mungkin bisa dibilang contoh yang udah klasik di mana-mana. Jadi, who knows, mungkin ada yang belum dengar. iPhone 1. Sebelum kemunculan iPhone 1, jadi iPhone 1 itu nggak membawa hardware yang baru. Nggak. Wah Pak, kok bisa? Dia sampai super heboh kemana-mana, mengguncangkan dunia, terbalik segala macam. Ya, kita bahas, saya orang IT, kita bahas dari sisi hardware. Dia nggak membawa inovasi hardware apa-apa. No. Jadi waktu mau bikin, si Steve Jobs dia bilang, saya pengen device, handphone yang layar semua. Kan sebelum ini selalu pakai keyboard, ada keyboard, ada keyboard. Dia nggak suka, dia benci keyboard. Nggak, saya pengen layar semua. Oke, layar semua udah ada, tapi pakai stylus. Saya nggak mau pakai stylus, maunya pakai tangan. Jadi teknologi touchscreen itu ada dua, ada kapasitif, ada resistif. Resistif itu yang harus pakai tekanan, harus pakai stylus, harus pakai kuku. Kalaupun mau pakai jari, pakai kuku. Itu resistif. Yang sekarang kita kapasitif. Orang bingung dong, gimana caranya ini mau bikin yang kapasitif tapi bisa akurat.
Gimana caranya? Gimana cara? Oh, pusing banget. Mau bikin yang nggak pakai stylus tapi akurat. Ya kan gimana mau akurat nih, lihat. Jari jari kan penampangnya aja gede nih, sementara mouse itu pixelnya kecil kan. Gimana mau akurat? Sampai ngambil mikir setengah mati. Akhirnya jawabannya bukan di hardware, jawabannya bukan di teknologi baru untuk screen, jawabannya adalah di software. Jawabannya adalah ikonnya dibuat besar-besar, kursornya besar, dibuat teknologinya. Kalau kita ini di laptop itu kan pakainya layar udah segini aja. Kita jarang ada yang pakai virtual desktop, kita swipe kiri swipe kanan untuk virtual desktop kita jarang pakai karena memang nggak terlalu berguna. Tapi untuk di handphone layar terbatas, dia pakai swipe 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 atas bawah kiri kanan kan. Kenapa? Di layar ini nggak dipaksain muncul semuanya. Zaman dulu yang dilakuin oleh device, oleh Nokia, Windows, anything Microsoft, itu layar kecil itu semua dipaksain muncul di sini. Layarnya jadi kecil kan, oke mungkin kita bisa terbiasa ngeliat yang kecil, tapi tangan operasinya gimana? Akhirnya pakai stylus. Ini cuman dengan dirubah user interface-nya. Tapi apa? Super heboh kan? As if itu kayak revolusi besar-besaran. Jadi di kita orang IT tadi kan bingung kan, apa sih ini, apa sih gitu kan. Begitu ngeliat hardware biasa aja, kenapa orang pada heboh ya gitu loh. Tapi tetap ya, faktanya ini benar-benar mengguncang kan, membuat heboh banget kan. Ya walaupun itu tadi saya bilang nggak ada apa-apa, ini hardware biasa aja, tapi ini benar-benar merubah. Ini akhirnya yang dirubah nggak cuman smartphone, semua. Akhirnya orang melihat berapa powerfulnya user interface itu, sampai akhirnya ada UI UX experience, sampai akhirnya ada design thinking, sampai akhirnya orang bisa melihat oke, ternyata yang namanya experience itu penting banget buat orang. Bahkan akhirnya si Apple membuktikan, bro, nih gue jual HP ini sebelum yang lain ya, sebelum Samsung sama yang lain ikutan. Awalnya HP Apple doang yang paling mahal kan, yang lain masih harga berapa sih, 1 juta 2 juta. Apple pede banget pasang 6 juta jebret gitu kan. Pede dia kan, akhirnya apa, laku. Kok bisa? Kenapa? Hyper connected consumer, kita udah pengen experience, ternyata misalnya mahal, oke lah, yang penting experience gua dapet gitu, hype-nya dapet, beli. Akhirnya ditiru Samsung, akhirnya ditiru sama Huawei, sama yang lain. Akhirnya semua niru. OnePlus yang awalnya wah bikin device yang murah tapi powerful, akhirnya mahal juga sekarang. Xiaomi pun akhirnya bikin device yang mahal juga. Kebayang kan yang bisa ada smartphone yang harganya sama motor. Dulu sih sama sekali nggak ada. Tapi ya, that's revolution. Oke, current nature dari innovation itu very much policy and process based. Maksudnya gimana? Waktu itu si Steve Jobs dia bilang, gue pengen handphone layar semua pakai fingerprint, pakai finger. Dia membuat policy itu top down, dia paksa. Akhirnya yang dibawa kelimpungan setengah mati, menggap-menggap, sampai akhirnya ketemu proses. Dia pertama bikin polisinya, yang bawah melanjutkan prosesnya sampai akhirnya jadi inovasinya. Kayak gitu. Oke. Yang berikutnya, sekarang kita lihat how regulations are made. Seperti apa sih? Pertama, dari government, dia mengeluarkan kebijakan. Dari kebijakan, dia mengeluarkan hukum atau undang-undang. Nah, dari undang-undang itu akhirnya dibuat peraturan baru, atau menyertai dengan aturan itu adalah badan baru. Contoh yang paling gampang apa? Dulu dibuat undang-undang anti korupsi. Udah dibuat menterinya, udah dibuat dari presidennya, sampai akhirnya keluar undang-undangnya, sampai akhirnya dibuat badan sendiri khusus yang namanya KPK, yang sekarang mungkin bentar lagi udah nggak ada. Dibuat khusus untuk masalah undang-undang ini, untuk masalah korupsi ini, dibuat undang-undang anti korupsinya ada, KPK-nya ada new regulatory bodies. Jadi rules sama standarnya udah dipublish, udah dibuat. Nanti terus nanti akan dilihat, oke,
hukumnya gimana nih? Oh, ini ada yang melanggar, dicatat, dianalisa. Oh, nih yang ini udah taat, dicatat, dianalisa. Kalau misalnya ntar ternyata lebih banyak yang melanggar, wah ternyata hukumnya kurang atau gimana nih, bla bla bla, dibalikin lagi ke pemerintah, cycle-nya berulang lagi. Government nanti akan bikin kebijakan, bikin undang-undang, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini bahasanya mungkin kalimatnya terlalu panjang ya. Sebenarnya yang paling gampang gini aja. Kalau misalnya regulasi itu harus berubah, anggaplah yang gampang ya, berubah dari A ke B. Waktu mau ada perubahan, nih sekarang A, mau berubah ke B, pasti ada risiko dong dari perubahan itu, bener nggak? Ya contohnya aja, kalian lagi parkir motor, kalian mau pindah dari tempat ini ke sana, mau pindah sedikit gitu, katakanlah cuma setengah meter, tetap dong ada resiko. Lagi mau pindah belok gini karena nggak pakai sen, tiba-tiba ditabrak motor lain atau apa, resiko tetap ada. Atau ketimpa apa buah dari atas atau apa, anything. Changes in regulation pasti harus ada identifikasi dari sistem, dari resikonya apa sih, emerging market risk-nya apa sih. Jadi waktu pindah nih dari A ke B itu pasti ada resiko, harus diidentifikasi resikonya apa aja. Dan yang pasti ada resiko dari pasar seperti apa. Karena adanya resiko ini nantinya pasti akan ada perubahan, entah itu dari segi hukum atau dari segi operational structure untuk mengimplementasikannya. Kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya intinya bahasa yang simpel ya. Ini kalau deregulasi mau pindah dari A ke B, ya itu panjang urusannya, ribet gitu. Itu aja. Nah, kalau ribetnya kayak gimana? Lihat di sini. Oke. Nah, contoh yang gampang kita lihat nih dari mana? Bitcoin. Bitcoin itu sebenarnya apa sih? Gitu. Bitcoin itu sebenarnya apa? Nah, ini kalau dari sisi kacamata regulator, alternative currency? Iya. Ponzi scheme bubble? Iya. Itu apa sih? Ponzi scheme bubble itu arisan berantai. Jadi saya kasih ilustrasi yang singkat aja. Arisan berantai itu apa? Jadi orang ngasih duit ke si A, ntar si A ngasih duit ke B, B ke C, terus gitu. Nanti ujung-ujungnya pokoknya semua akan dapat duit lebih banyak daripada yang dia kasih. Dengan catatan, tapi itu kalau nggak putus di tengah jalan. Tapi itu adalah something yang illegal. Jadi kalau mungkin ada yang pernah dengar pyramid scheme, arisan berantai, Ponzi scheme, ya kurang lebih sama. Tapi intinya that's something illegal. Ponzi scheme, ya udah banyak buktinya karena udah banyak yang terjadi. Monetary evolution, ya blockchain-nya adalah monetary evolution. Marketplace, iya karena itu juga udah dipakai, ada network blockchain yang merupakan payment network juga. Dia marketplace. Exchange, ya karena apa? Bisa dipakai buat pertukaran, bisa dipakai buat store asset of value. Payment network, ya. Apalagi? New class asset, crypto asset, ya karena banyak orang beli Bitcoin untuk invest. Bahkan ada yang waktu itu saya bilang dia mau coba invest pakai Dogecoin. Akhirnya apa? Dogecoinnya ke laut. Akhirnya itu banyak kan beritanya, waduh harta saya ludes karena Dogecoin apa segala macam. Crypto asset, tool for money laundering, ya. Kenapa? Karena waktu transaksi Bitcoin yang kelihatan apa? Public key. Public key-nya pengirim dan penerima. Public key. Nggak kelihatan apa-apa lagi yang lain. Public key-nya itu nggak ada korelasi dengan email manapun. Public key, that's it. Udah selesai. Sama private key. Bahkan private key itu berbentuk file. Orang lain bahkan nggak tahu apa-apa. Yang tahu kan public key. Public key benar-benar cuman hash aja. Tool untuk mencegah pajak. Untuk apa? Menghindari pajak. Iya. Ya karena apa? Bitcoin dasar hukumnya negara mana? Nggak ada kan? Jadi kalau misalnya, makanya kenapa dibilang, oh itu banyak tuh drug lord dari Kolombia yang pakai Bitcoin. Walaupun nggak ada buktinya, tapi logikanya benar, bisa. Karena apa? Duitnya dia mau taruh di mana? Dia taruh di bank, ketahuan. Kenapa? Bank manapun pasti kan tiba-tiba ada orang datang bawa 1 miliar dolar. Pasti tanya kan, bro, lo kerjanya ngapain lo? Ini 1 miliar dolar lo bawa, gitu kan? Ya nggak? Jadinya pasti akan ditanya. Daripada itu dia masukin di Bitcoin karena namanya transaksi di komputer, dia bisa ngepecahnya gampang kemana-mana, kurang lebih kayak gitu. Threat to central bank and concept of fiat currency. Ya maksudnya gimana ya? Karena kalau ini nggak dicegah, nanti bisa jadi ancaman dari uang kertas kita.
yang dikeluarkan sama BI, yang diregulasi sama BI, yang ngeluarin Peruri, yang diregulasi sama BI. That's why makanya kenapa BI buru-buru bikin CBDC, Central Bank Digital Currency. Oke, tapi Bitcoin tuh susah untuk diregulate. Kenapa? Karena dia decentralized, karena dia anonim. Bahkan saking anonimnya, dunia sekarang nggak tahu. Oh Pak, yang nemuin itu kok namanya Satoshi Nakamoto? Iya, Satoshi Nakamoto itu siapa? Nggak ada orangnya. Orang tahu di white paper yang dipublish itu namanya Satoshi Nakamoto, tapi that's not a person. Jadi yang paling mendekati itu adalah 3 orang. Maksudnya itu tokoh itu sebenarnya terdiri dari 3 orang. Yang menciptakan Bitcoin white paper itu 3 orang, tapi tetap aja simpang siur kan, nggak ada definitif faktanya seperti apa. Decentralized, negara mana? Kalau mau diatur, ini based on negara apa? Nggak tahu kan? That's it. Nah, tapi Bitcoin is also impossible to ban. Maksudnya gimana? Nggak bisa di ban. Saya kasih contoh yang gampang. Misalnya ada kalian yang pernah pakai torrent atau sering atau suka atau whatever pakai torrent, peer to peer. Kalau zaman dulu mungkin ada yang masih pernah pakai Mule apa ya, beda ya, bukan Smule, tapi apa Napster ya, mungkin kalian nggak pakai juga sekarang. Tapi intinya torrent kalau misalnya mau download film, lagu atau aplikasi atau apa yang gray area itu pakai torrent. Torrent itu banyak yang nggak suka. Hollywood nggak suka, Amerika nggak suka, semua nggak suka, Microsoft nggak suka. Tapi kenapa nggak bisa sampai sekarang di ban? Oh itu udah pernah ketangkep tuh ininya apa bahkan ada filmnya The Pirate Bay, The Pirate Bay Away from Keyword. Tetap aja masih sekarang masih ada. Kenapa? Karena dia peer to peer, dia nggak ada server. Masa sih Pak, Kick-torrent ada servernya, The Pirate Bay ada servernya. Iya itu buat nyimpen listnya doang. Tapi the real filenya itu di-share sama miliaran titik di dunia ini, miliaran komputer di dunia ini. Jadi nggak bisa di-ban. Gimana cara di-ban? Di take down nih Kick-torrent websitenya, udah muncul lagi tempat lain, atau enggak tetap orang akan bisa sharing. Karena apa? Ini decentralized. Nggak bisa. Kalaupun misalnya tetap mau dipaksa untuk dihambat, untuk di stop, itu nanti perekonomiannya akan melambat. Oh, kok bisa Pak? Apa hubungannya? Kita akan melihat di sini. Sebentar ya. Ini tadi sebenarnya saya mau mengarah ke sini. Apa ini? Solar coin. Maksudnya apa? Kalian mungkin udah sering dengar yang namanya solar panel, tenaga surya. Itu udah puluhan tahun ada. Pemerintah dari dulu udah ngomong, oh pakai biar apa? Energi yang terbarukan, whatever that means, energi yang terbarukan supaya sustainable, bla 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 gitu kan. Kenapa? Nggak dipakai-pakai sampai sekarang. Satu, harganya mahal. Tapi somewhere di Afrika orang akhirnya bisa mau pakai. Karena apa? Pertama, di situ dikasih pinjaman karena memang mahal. Minimal 500 juta ke atas kalau kalian mau pakai untuk yang berapa ribu watt. Ya karena kan rumah rata-rata minimal pakai 2200 watt kan untuk listrik. Paling nggak segitu. Ntar juga harus bisa buat nyimpen daya minimal buat sehari. Karena kalau pas lagi musim hujan atau apa. Di Afrika itu ternyata banyak akhirnya yang laku. Dan energinya bisa jalan terus. Karena apa? Dapat pinjaman. Tapi yang lebih penting bukan itu. Karena pinjaman dari dulu pun di Australia udah ada. Dapat reward yang bentuknya solar coin, bentuknya Bitcoin tapi khusus untuk solar. Gimana caranya? Cara ngitungnya gimana? Karena solar panel ini memanfaatkan teknologi Internet of Things, jadi gampang. Jadi mereka orang dikasih reward tiap 1 kWh yang dia pakai solar panel, dapat koin berapa mungkin ya, 0, berapa koin dapat. Tapi kan lumayan dapat koin. Ngitungnya gimana Pak? Emang akurat? Ya akurat lah, orang itu dia connect langsung ke internet, dia pakai Internet of Things.
akurat. Dan ini udah jalan. Dan ini akhirnya yang membuat perekonomian di Afrika jadi jalan, jadi maju. Kalau kalian mungkin pernah dengar kan, oh iya kemarin Pak Yudi bilang M-Pesa. Bayangan kita, Afrika tuh masih kayak dulu kan, gersang, cuman ada singa, ada apa. Tiba-tiba muncul M-Pesa yang udah jadi payment network terbesar di dunia. Oh, kok bisa muncul? Karena apa? Once listrik itu udah jalan, teknologi yang lain ikutnya gampang. Coba, kalau misalnya listrik belum masuk deh, di desa mana listrik belum ada. Wow, mau kita ngomongin pendidikan kayak, mau ngomongin apa kayak, nggak bisa. Tetap listrik dulu yang harus masuk. Kalau listrik itu nggak bisa masuk, karena dihambat dari apa? Dari blockchain. Blockchain dihambat dari Bitcoin. Semuanya jadi, kenapa that's why tadi kata-katanya adalah economy will start to slow. Karena ini listrik. Ini contoh aja, contoh dari di Afrika ya. Pangkal dari semua teknologi itu dari listrik. Ya kan? Ya kayak tadi kan wifi misalnya. Wifi mati. Bete kita kan. Oh listrik mati lebih parah lagi. Karena apa? Walaupun wifi ada, kita pakai notebook. Tetap aja notebook ada umurnya kan berapa sih? Sejam, 2 jam. Habis itu mati juga kan. Gitu. Listrik. Pentingnya. Nah. Sekarang kita akan ke bagian kedua yang mana ini sebenarnya simple banget. Jadi makanya ini saya nggak akan bahas panjang lebar karena ini full list requirements. Ini cuman yang di require. BI sama OJK bilang, bang kalau kamu mau bikin digital branch ini loh listnya ya. Jadi kalau mau bikin digital branch yang pertama paling penting apa? Security sama trust kan. Karena apa? Bank itu bisnisnya adalah trust. Jadi nasabah harus diyakinkan, oh ini aman, oh ini nggak bakal dijebol, oh ini nggak bakal apa. Kurang lebih kayak gitu. Harus ada sarana, yang penting poin ketiga, harus ada sarana untuk memproses registrasi dan pembukaan rekening secara mandiri, secara dari sendiri, tanpa ada bantuan dari yang lain. Jadi benar-benar fully dari nasabahnya sendiri, nggak pakai oh harus tunggu ini, enggak. Nah, digital branch itu ada dua, bisa on-site, ada fisiknya, ada premisnya, atau off-site. Kalau on-site ada fisiknya ya. Kalau off-site nanti dalam bentuk internet atau dalam bentuk mobile application. Nah, kalau untuk yang on-site ya, ini sebenarnya sih gampangnya tinggal dikasih requirement aja. Kalau mau bikin harus ada ini. Oke. Ini cuman harus ada monitor, tablet, iyalah. Harus ada keyboard, iyalah. KTP reader sama fingerprint scanner, iyalah buat baca itunya kan. Harus ada scanner, karena apa? SIM itu kan nggak ada chipnya, jadi harus di scan. Karena dia nggak bisa dibaca kan, nggak ada chipnya. Harus ada video banking hardware, yang itu tadi kan harus pakai video call. Electronic signature device, tanda tangannya udah nggak pakai pulpen lagi, udah ditangkap langsung di komputer. Harus ada cash dispenser machine. Jadi kalau misalnya ntar mau tarik duit, dihitung dulu, itu namanya cash dispenser. Apa bedanya sama ATM? Kalau ATM kan nggak pakai teller, nggak pakai orang, langsung ngambil sendiri. Kekurangannya apa? Kalau di ATM, kalau duitnya habis, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau cash dispenser kan tinggal bilang, Mbak saya mau ngambil duit berapa? 10 juta. Bentar Pak ya, dia ke lemari besi, diambil, dihitung. Wah, mau lagi Mbak, kurang nih, 40 juta lagi. Dia balik lagi, ambil itu. Kalau di ATM kan nggak bisa. Ngambil berapa juta, tiba-tiba udah habis duitnya. Gitu. Perlu card printer sama dispenser. Jadi dispenser kartu. Ya itu kan kartu ATM misalnya datang. Kalau ke digital branch, kartu ATM saya hilang. Kalau harus nunggu ya, what's the point? Bukan digital dong, sama kayak yang dulu. Kalau ini benar-benar langsung bisa. Tinggal mungkin nunjukin KTP, nunjukin apa. Ada EDC card and pin reader buat ngetes si kartu itu jalan apa enggak. Ada ATM ya, ada CCTV ya, itu mah wajar lah. Adanya alat lain sesuai kebutuhan. Oke, gitu. Tadi yang saya bilang untuk offset apa? Mobile application sama internet application. Kalau mobile, oke, semua orang tahu kan, pakai tablet, pakai Android, pakai iOS. Kalau internet, mungkin untuk orang yang pakai komputer di kantor, untuk yang pakai notebook, gitu. Tapi ini channelnya cuma dua, cuma di mobile atau di internet application. Oke, nah sekarang kita lihat persyaratannya apa sih kalau mau buka digital branch. Yang pertama, harus ada penyelenggaraan dalam
ada rencana penyelenggaraan pembukaan digital branch dalam RBB. RBB itu apaan sih? Rencana bisnis bank. Nah, ini mungkin yang kedua yang perlu dijelaskan sedikit. Minimal bank buku 2. Apaan nih Pak? Emang bank itu ada bukunya? Enggak, ini bukan buku kertas. Ini buku adalah bank umum menurut kegiatan usaha. Oke, itu singkatannya. Doesn't mean anything. Sebenarnya intinya itu adalah bank itu dikategorikan oleh BI berdasarkan buku ya. Buku ini apa? BUKU. Bukan buku books gitu, bukan BUKU. Buku 1 sampai 3 berdasarkan modal inti. Jadi, kalau bank yang modal buku 1 itu modal intinya kurang dari 1 triliun. Buku 2 itu modal inti 1 sampai 5 triliun. Buku 3 itu modal inti 5 sampai 30 triliun. Buku 4 modal inti di atas 30 triliun. Maksudnya apa? Berarti dia punya financial capability-nya besar. Kalau dia besar berarti kan dia bisa buka cabang banyak, dia bisa menghandle kalau misalnya tiba-tiba ada rush. Jadi kenapa dibagi-bagi seperti ini? Kenapa si OJK bilang minimal yang buku 2 ke atas yang boleh menyelenggarakan digital branch. Kalau yang cuman modal intinya di bawah 1 triliun nggak bisa. Electronic bankingnya udah telah disetujui OJK dulu. Iya, karena yang namanya digital pasti dia akan ada electronic bankingnya juga. Kewajiban alokasi modal inti bla bla bla, ya. Persyaratan pembukaan jaringan berdasarkan modal inti cabang, ya. Sorry. Ini. Terus ini ada jenis dari digital branch. Jenisnya apa aja? Ada bentuknya kantor cabang pembantu. Ada kantor kas, ada gerai digital. Apa aja nih? KCP, kantor cabang pembantu yang gampang. Dia fiturnya sama dengan induknya. Bisa ngapain aja? Tarik duit, setor duit, bisa kasih kredit, bisa buka rekening, buka apa? Open account, bisa anything. Kantor cabang pembantu. Kalau kantor kas dari namanya, biar gampang kita ingat ya, dia cuman bisa berhubungan sama kas. Ada orang mau ngambil kas, bisa. Ada orang mau setor kas, bisa. Tapi bukan cuman setor sama ngambil, dia juga bisa disburse. Tapi tetap kas kan, tetap duit. Disburse itu maksudnya apa? Kalau ngambil sama store itu orang yang punya rekening kan. Kalau disburse dia nggak punya rekening, tapi dia punya pinjaman. Dia baru disetujuin pinjamannya sama kantor pusat, sama KCP. Dia datang ke kantor kas, dia mau ngambil, bisa. Dia ngambil, dia disbursement pinjamannya. Itu kantor kas. Gerai digital apa? Dia nggak bisa semuanya kecuali cuman transfer. Yang gampang apa? Kalau mau lihat contohnya, ini kalian datang ke mall, ada ATM yang banyak apa sih? BCA. Ini ada ATM BCA ada 4 biji. Yang 3 bisa tarik tunai, yang satu kagak. Yang satu cuman bisa transfer. Nah, yang satu itu yang gerai digital tuh. Yang 3 itu kantor kas. Gitu. Gampang kan? Analoginya gitu aja. Jadi gerai digital itu apa? Ya, dia cuma bisa seperti itu. Cuman mungkin bisa konsultasi, bisa apa, tapi nggak bisa tarik tunai, nggak bisa apa. Itu untuk yang pure cuman gerai digital aja. Kalau kantor kas digital, ya dia bisa. Dia digital dan dia kantor kas. Atau dia KCP dan dia digital. Kalau dia gerai digital aja, ya dia cuman digital. Dia bahkan nggak bisa tarik setor kas. Khusus bank asing, digital branch yang diperbolehkan adalah kantor kas atau gerai digital. That's it. Terus, tata cara prosedur bla 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 ini mengatur ke pembukaan kantor sesuai dengan jenis jaringan kantor, KCP atau KK, karena fisiknya kan pasti sama kan. Cuman bedanya dia di fitur teknologinya aja. Menyampaikan permohonan penyelenggaraan pembukaan digital branch kepada OJK paling lambat sebulan sebelumnya. Iyalah, kalau cuma sehari sebelumnya pasti ditolak kan sama si BI-nya atau OJK-nya. Gitu. Pengajuan permohonan dilampiri data dan informasi sesuai persyaratan poin 1 disertai tambahan data dan informasi pendukung. Oke. Poin 1 tadi yang mana sih? Poin 1 tadi yang ini. Rencana penyelenggaraan pembukaan digital branch dalam RBB harus disertai dengan tadi ininya, tambahan data dan informasi pendukung. Apaan tuh? Ini dia. Harus dilengkapi, ada struktur organisasi bla bla bla, ini ada pengawasan pihak manajemennya kayak apa, kebijakan sistem prosedur kewenangan, ada cost benefit analysis. Kenapa kok perlu? Supaya
BI sama OJK juga pengen lihat supaya bank nggak serampangan nih buka-buka cabang di mana aja, ntar tiba-tiba tutup, malah akhirnya mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi misalnya tiba-tiba ada bank yang, saya mau buka cabang di hutan. Emang ada nasabah lu di sana? Emang untung, emang apa? Dilihat lagi kan? Gitu. Cost benefit analisisnya. Terus informasi mengenai jumlah dan praktek. Ini masuk akal. Layout ruangan, business flowchart, digital readiness assessment. Oke lah, ini make sense. Tapi perjanjian kerjasama sama Dukcapil. Karena apa? IKTP yang dibaca chip, pakai chip kan? Dibaca pakai reader. Yang dibaca apanya sih? Nomornya doang. Emang dilihat di situ ada data, tapi datanya nggak banyak. Yang dibaca nomornya doang. Data lengkapnya itu narik query dari Dukcapil. Narik dari Dukcapil, nama, alamat, umur, segala macam, tanggal lahir, apalah ya, data di KTP, semua narik dari Dukcapil. Asas analisis dan identifikasi risiko. Iya, oke. Kan harus dilihat ini mau taruh cabang di mana nih? Di dekat mana? Dekat keramaian apa enggak? Di situ suka banyak perampokan apa? Ya, things like that lah. Analisa kesiapan penerapan manajemen risiko. Ya, kalau misalnya oke, ini tempatnya memang di daerah pasar nih, pernah ada kerampokan. Oke, terus gimana mitigasinya? Harus pakai satpam atau mungkin di dekat situ ada pos polisi, whatever. Apa itu bisa gitu. Jadi harus tetap oke, tempatnya misalnya memang berisiko, apa mitigasinya? Kurang lebih kayak gitu. Ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Iyalah, bank itu yang paling banyak pihak ketiganya kan. Yang kita tahu banking stack yang ada 7 itu yang misalnya itu nanti dialihkan ke pihak ketiga, jadi tambah banyak lagi pihak ketiganya. Yang saya waktu itu pernah cerita, untuk ATM aja itu ada banyak pihak ketiganya. Ada perusahaan yang punya hardware mesinnya, ada lintas arta yang punya networknya, ada yang jemput antar duitnya, ada yang memprovide security-nya. Itu aja udah 4 di luar dari banknya sendiri, jadi 5. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan assessment. Iyalah, karena itu tadi saya bilang kan, pihak ketiga yang dipilih bank juga harus yang kompeten dong, jangan yang abal-abal. Karena ntar dikira, oh ini kayaknya kok kali kong nih. Ntar tiba-tiba apa nganterin duit masuk ke ATM tapi ternyata wah apa duitnya dirampok sekali, 2 kali, 3 kali terus-terusan. Hobi banget dirampok itu kan. Ternyata apa pihak ketiganya adalah saudara atau temennya dari kepala cabang atau whatever apa itu gitu loh. Jadi KKN. Kenapa harus ada assessment? Supaya menghindari hal-hal yang kayak gitu. Hasil analisis aspek hukum. Nah, ini mungkin kalau kalian belum pernah terjun itu apa? Mungkin ini belum tahu, ini saya kasih tahu. Kalau orang mau buka usaha, apapun usahanya, dia perlu namanya HO atau Hinder Ordinance Law, hukum HO. Jadi itu dari aspek hukumnya. Maksudnya apa? Kalau bahasa bahasa gampang ya, bahasa Indonesianya HO itu adalah izin keributan. Karena yang namanya bisnis pasti akan ada keributan, terutama kalau misalnya dia buka usaha di dekat perumahan. Karena supaya orang nggak komplain, itu harus ada izin keributan. Kalau dia buka usaha di Sudirman, di Tamrin, di Senen sih nggak ada masalah karena itu emang tempat bisnis. Tapi kalau di daerah selatan, di tempat yang perumahan, itu perlu HO. Nah, itu yang tadi saya bilang harus ada analisis aspek hukumnya juga. Harus ada audit pihak independen terhadap kesiapan operasional. Ya, supaya dilihat bahwa oke ini membuka kredit digital udah siap atau belum. Misalnya udah, harus ada auditnya, harus ada penilaian dari pihak lain. Program perlindungan dan edukasi nasabah. Ya, karena apa? Karena kebanyakan nanti produk digital itu kan investment. Investment itu untuk menjual aja dia perlu sertifikasi khusus supaya jangan salah, supaya jangan terlalu mengiming-imingi calon nasabah, supaya apa? Jangan ngasih janji palsu gitu loh. Jangan, wah Pak ini ntar untuk kayak sebelum-sebelumnya pernah kayak gitu kan. Pak ini nanti untungnya 3 kali lipat. Memang benar itu pernah terjadi tapi jarang banget. Ya nggak salah, tapi secara fakta dia nggak salah. Itu dulu pernah terjadi, tapi dulu tahun 60 misalnya gitu kan. Udah nggak pernah lagi habis itu. Kalau misal dia bilang salah, dia bilang enggak saya nggak salah. Pernah kan kejadian? Iya, tapi itu misleading. Makanya kenapa perlu adanya sertifikasi perlindungan dan edukasi nasabah supaya nggak salah paham. Supaya apa? Nggak memberikan harapan palsu kayak gitulah. Oke, perlindungan dan edukasi nasabah kantor yang menjadi kantor cabang induk dari si digital branch ini. Jadi
Tadi kan KCP dia KCP digital, KK digital atau Gerai digital itu harus induknya kemana? Jadi misalnya kalau ntar ada apa-apa, ada masalah, ada maintenance atau apa, dilarikannya ke induknya di mana? Jadi istilahnya kantor regionnya atau hubnya di mana? Gitu. Oke. Nah ini sebentar ya, ini saya ilangin dulu ininya. Si OJK dapat melakukan on-site visit ya, mencantumkan jenis. Oke, jadi kalau misalnya dibilang ini kantor cabang pembantu KCP Bank KCP Digital Bank XYZ, kantor kas digital Bank XYZ. Ya, oke. Masuk akal. Bagi bank yang telah disetujui dapat membuka digital branch berikutnya sepanjang tidak ada perubahan pada informasi pendukung. Ya, kalau dia udah disetujuin, dia bisa buka digital branch lain tanpa perlu minta izin lagi sepanjang tidak ada perubahan pada informasi pendukung yang tadi. Oke, gampang dimengerti. Untuk bank asing tetap harus mendapatkan persetujuan. Ingat tadi ya, bank asing cuma bisa buka KK digital. Kalau dia mau buka KCP, sebenarnya nggak boleh, tapi nggak tahu. Ini tetap dibilang katanya boleh mengajukan, walaupun nggak tahu nantinya gimana persyaratannya. Tapi tadi kan dibilang cuma bisa KK. Untuk bank asing tetap harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu untuk OJK tentang tata cara pembukaan kantor cabang, KCP, dan kantor perwakilan. Ini mengacu ke peraturan sebelumnya. Oke. Wajar kalau di sini bilang harus ada pengamanan logik. Pengamanan logik itu gimana? Oke, kalau misalnya duit harus masuk di lemari besi. Tapi logiknya lemari besi itu nggak ditaruh di depan mata semua orang. Itu intinya. Jangan, oke benar lemari besi, tapi jangan dipamer gitu sehingga orang yang tadinya nggak niat jadi pengen gitu. Fisik ya itu tadi, pakai lemari besi. Logik lemari besi jangan ditaruh di pamer, jangan ditaruh di sembarangan tempat. Pengendalian operasional, lemari besinya itu dibuka tutup harus oleh orang tertentu, harus pada jam tertentu. Kurang lebih kayak gitu. Itu analoginya kalau untuk lemari besi tadi kan. Sebenarnya untuk aspek yang lain banyak. Business flow-nya untuk registrasi pembukaan nasabah ya ini gampang, ini cuman kayak template-nya dari si OJK aja ya. Harus punya iktp, harus validasi bla bla bla, harus ada video chat, verifikasi dukcapil, melengkapi data informasi APU PPT. Apa ini? Anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. Kalau zaman dulu di saya itu bilangnya anti money laundering dan anti terrorist financing. Jadi AML dan ATF. Sekarang pakai bahasa Indonesia APU PPT. Jadi itu sebenarnya cuman dari Amerika aja yang suka ngerepotin karena pengen narikin duit gitu. Wah, ini banyak teroris nih, tolongin. Oh, ini pokoknya semua negara harus ikutan, kalau nggak didenda. Padahal itu udah banyak banget kritiknya di seluruh dunia. APU PPT anti teroris ini justru membebankan bank harus ngeliatin data satu-satu. Dari 1000 transaksi bank misalnya, ada 20 yang kena flag. Kemungkinan. Tapi dari 20 itu kan berarti harus dilihat satu-satu oleh staff, oleh officer dari banknya. Harus dilihat. Selama ini yang kena flag, yang dilihat itu semuanya pasti bukan teroris. Semua. Yang teroris asli pasti lolos. Jadinya bank udah ngeluarin duit buat ngegaji orang buat ngecek yang flag tadi, tetap akhirnya kelolosan juga. Begitu lolos didenda lagi sama Amerika. Stanchart pernah kena 1,2 miliar dolar, HSBC pernah kena 2 miliar dolar, Citibank pernah kena 3 miliar dolar. Duitnya kemana? Ke Amerika. Itu. Oke. Yang berikutnya apa? Merekam data BA. Iyalah, pasti buat fingerprint kan, buat nanti kalau misalnya mau melakukan transaksi lagi nggak perlu tanda tangan, pakai fingerprint. Kalau calon nasabah sudah pernah menjadi nasabah di LJK lain, itu apa? Lembaga jasa keuangan lain dapat menggunakan CDD dari LJK tersebut. Oh, ini banyak singkatan ya. CDD itu apa? Customer Due Diligence dari lembaga jasa keuangan itu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang berbentuk nama deh ya biar gampang. LJK-nya namanya FIF. Banknya katakanlah bank BCA. FIF BCA. Ini ada nasabah, dia mau ke BCA. Wah, saya udah jadi nasabah FIF nih. BCA-nya akan mengontak FIF-nya. Kalau memang di FIF-nya
waktu CDD dia udah sesuai dengan APO PPT datanya, jadi di BCA dia nggak perlu dilakukan APO PPT lagi, akan langsung ngambil data dari FIF, kurang lebih kayak gitu maksudnya. Yang poin 8 gampang, udah terlihat bahwa ini harus profil risiko bla 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 ya. Karena apa? Tiap nasabah punya profil risiko yang beda-beda. Yang tadi sama kayak saya bilang bahwa ini harus mengedukasi nasabahnya. Karena tiap nasabah itu ada yang dia suka gambling, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak, dia harus dikasih produk investasi yang sesuai gitu. Oke, ini sebenarnya nanti di depan. Kalau tadi kan kita udah lihat udah banyak singkatan kan. Di kuliah yang berikutnya nanti habis libur itu lebih banyak lagi dan lebih banyak peraturan. Jadi makanya apa? Kita beristirahat dulu ya, mudah-mudahan nanti tapi ya seperti anjuran dari pemerintah sebaiknya karena ini coronanya masih ada banyak versi barunya, jangan apa kita meminimalisir kemungkinan yang nggak perlu, kalau bisa hindari keramaian, kalaupun tetap harus pergi ke keramaian tetap taati protokol kesehatan. Tapi seperti biasa, ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada bisa ditanyakan di sini. Kalau nanti ingatnya baru pas di eh, sesudah pelajaran bisa lewat WA, bisa lewat e-kampus, bisa lewat Japri. Kalau nggak ada, oke, sebentar ya. Kalau gitu saya absen dulu ya, sebentar. Sampai di Safira. Oke, udah saya absen. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlibur. Sampai ketemu lagi nanti sesudah liburan. Oh iya, halo, halo. Eh, Kalau kalian mungkin ada yang udah nyadar, saya juga udah naruh video udah ngupload video di YouTube ya. Kalau kalian mau lihat. Jadi misalnya saya udah taruh suara ada, PowerPoint ada, link ke YouTube juga udah ada. Saya udah taruh di beberapa kuliah terakhir. Kalau misalnya ada yang mau lihat atau apa. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih. Yuk, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Minal aidin wal faizin. Iya, iya.